Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sania. Saya akan menjelaskan bagian 2. Di tempat 2 ini saya akan berobservasi dan memberi rincian perhitungannya. Yang pertama itu ada di bakso Wonogiri Pamulang ini ada 2 jenis bakso yang kami jual. Yang pertama itu ada bakso urat ya. Yang pertama ini ada 30 porsi. Dalam rinciannya ini sehari itu misalkan 30 porsi, dan 30 porsi ini satu porsinya terdapat harga 15.000 ya. Nah, dari penjualan per harinya 30 dikali per porsi 15.000, totalnya itu 450.000. Dan selanjutnya itu ada porsi bakso telur, yaitu perharinya 7 porsi. Nah, dalam per hari itu dia menghabiskan 7 porsi. Satu porsinya dia harga 15.000. Nah, dari 7 porsi dikali 15.000 ini hasilnya yaitu 105.000. Nah, di tempat bakso ini juga tidak hanya menjual bakso, yaitu dia juga menjual minumannya. Per hari itu dia bisa menghabiskan 15 air minum atau teh botol dan 20 air mineral. Nah, dari minuman ini juga sama ya, dikalinya kan seperti harga bakso ya. Ini air teh botolnya itu 15 dikali 7.000, dan air mineralnya juga dikalikan per harinya berapa terjual. Di sini 5.000 ya. Hasil dari 15 kali 7.000 ini sebanyak 105.000, dan air mineralnya itu 100.000 per hari. Setelah ini kita totalkan dari hasil keempatnya ini, yaitu sebesar 760.000. Nah, dari 760.000 ini nanti dikalikan masa kerja. Kalau misalkan di tempat bakso ini masa kerjanya itu seminggu, yaitu ngambilnya 6 hari. Jadi hasil dari 760.000 ini dikali 6, hasilnya yaitu 4.560.000. Nah, selanjutnya di sini ada biaya variabel ya. Nah, di dalam biaya variabel ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada biaya produksi, biaya risiko, biaya kemasan produk. Nah, dan selanjutnya itu dari biaya produksi kita ngambil 50% saja dikali dari hasil penjumlahan ini dari total variabel biaya ya. Jadi kita ngambilnya 4.560. Hasilnya adalah 2.280. Selanjutnya di sini ada biaya resiko. Biaya resiko itu mengambilnya 10% saja dikalikan dengan sama dari hasil variabel biaya. Dari hasil penjumlahan biaya produksi ya, yang ini. Hasil dari 10% kali 2.280 ini yaitu 228.000. Selanjutnya di sini ada biaya kemasan produk. Dari biaya kemasan produk ini ngambilnya 2% dikali 10 juta. Itu hasil dari sini 45.600. Nah, setelah ini kita menjumlahkan dari hasilnya ya semuanya. Jadi hasilnya itu 2.553.600. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ke bagian teman kita. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk perhitungan biaya tetap. Nah, biaya tetap sendiri ini kita ada biaya harian, dan biaya hariannya sendiri ini setelah kita observasi untuk biaya hariannya itu di harga 80.000 per harinya dikali
Selanjutnya di sini ada biaya sewa harian 116.000 dikali 6 hari 696.000. Biaya penyusutan peralatan itu yaitu 2% dikali didapatkan hasilnya itu 100.000. Setelah itu kita totalkan semuanya di 1.276.000 untuk biaya tetapnya. Selanjutnya di sini kita akan menghitung untuk profit. Di sini ada total penerimaan. Total penerimaannya yaitu di 4.560.000 dikurangi untuk biaya variabelnya di 2.553.600 dan dikurangi biaya tetapnya itu di 1.276.000. Terus didapatkan hasilnya 730.400 untuk biaya profit. Selanjutnya kita akan menghitung untuk rincian kerugian, yaitu di sini ada 8 porsi bakso urat. Terus rinciannya 50% dikali 8, harganya 15.000. Totalnya itu di 60.000. Selanjutnya itu ada 3 porsi bakso telur. Rinciannya 50% dikali 3 dikali 15.000. Dapat harganya 22.500. Selanjutnya itu 5 botol teh. Untuk rinciannya 50% dikali 5 dikali 1.000. Dapatkan harganya di 17.500. Terus selanjutnya ada 5 aqua. Untuk rinciannya 50% dikali 5 untuk harganya 5.000. Dapatkan 12.500. Kita totalkan semua itu didapatkan hasilnya 12.500. Kali Selanjutnya dikali 6 hari kerja didapatkan hasilnya itu di 675.000. Nah, selanjutnya kita akan hitung profit sesungguhnya. Ini total profit 730.400 dikurangin rincian kerugiannya kita dapat di 675.000 dikurangin biaya resikonya di 228.000. Ini kita hitung 447. Hasil dari ini yaitu di 283.400. Nah, untuk profit sesungguhnya didapatkan yaitu 283.400. Perkenalkan, nama saya Syahida Oktavia. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pendapatan profit dari Pak Yatno, yaitu menjual bakso. Di sini Pak Yatno itu menjual beberapa varian bakso, yaitu bakso urat kecil, urat besar, dan bakso telur. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang biayanya. Di Pak Yatno ini menjual bakso urat kecil, perharinya itu 200 ya. 200 porsi bakso urat kecil. Dan untuk bakso urat besarnya itu sekitar 100 porsi. Lalu selanjutnya itu ada 100 bakso telur. Selain Pak Yatno ini menjual bakso, di sini juga ada menjual minuman yaitu Nutrisari sekitar 250 dan 100 air putih. Di sini Pak Yatno ini menjual bakso untuk ukuran kecilnya itu 23.000
Jadi di sini 200 porsi dikali 23.000. Bakso urat besar 100 dikali dengan harga 28.000. Untuk bakso telurnya itu 25.000. Dan selanjutnya juga dengan minumannya ya, dengan harga 5.000. Jadi dari total biaya rincian ini dihasilkan sebesar 4.600.000. Untuk bakso urat besar itu 2.800.000. Bakso telur 2.500.000. Dan nutrisari ini sekitar 1.250.000. Dan air putihnya ini sekitar 5 juta. Dari total ini kita bisa menghasilkan 11.650.000. Karena Pak Yatna ini bekerja di selama 1 minggu itu 6 hari, jadi kita kalikan 6 hari, yaitu hasilnya 69.900.000. Oke, jadi di sini akan menjelaskan tentang biaya produksi, biaya resiko, dan biaya kemasan produk. Untuk biaya produksi kita ambil 50% dikali hasil dari totalnya, yaitu 69.900.000. Dari 50% dikali 69 juta, ini hasilnya itu 34.950.000. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk biaya resiko. Kita ambil sekitar 10% saja dikali hasil dari biaya produksi, yaitu 34.950.000. Dan hasilnya ini adalah 3.495.000. Selanjutnya biaya kemasan produk kita ambil sekitar 2% saja, lalu dikalikan hasil dari biaya resiko, yaitu 3.495.000. Dan hasilnya ini adalah 699.000. Dari total ini biaya variabel kedua yaitu 39.144.000. Perkenalkan, nama saya Ardi Setiawan. Saya akan melanjutkan untuk perhitungan biaya tetap. Jadi di sini biaya tetap ada upah harian, biaya sewa harian, dan biaya penyusutan peralatan. Untuk biaya upah harian itu dalam 1 hari 170.000. Kemudian biaya sewa harian 168.000. Oke, selanjutnya untuk biaya penyusutan peralatan kita ambil 1% saja, estimasi dikali 20 juta. Nah, sehingga hasilnya tinggal dihitung saja. Dengan total 2.228.000. Ini adalah perhitungan biaya tetap. Selanjutnya kita akan menghitung profit. Rumus profit adalah total penerimaan, yaitu nomor 1 tadi dikurangin dengan total biaya variabel nomor 2, kemudian kurangin biaya tetap di nomor 3. Tinggal dimasukin saja angkanya, 69.900 dikurangi 39.144.000 dikurang 2.228.000, sehingga hasilnya 33.528.000. Selanjutnya menghitung rincian kerugian. Nah, rincian kerugian ini adalah porsi
dari bakso ini yang tidak laku dalam waktu 1 bulan. Nah, cara menghitungnya adalah harus mengetahui dulu berapa porsi yang tidak laku. Nah, di sini didapatkan angka 50 porsi untuk bakso urat. Perhitungannya adalah bakso urat kecil. Nah, cara menghitungnya adalah 50% dikali porsi dikali harga jual. Kenapa dikali 50? Karena kita menghitung berdasarkan biaya produksi, bukan biaya jual. Jadi dikali 50%, sehingga berjumlah 575.000. Kemudian yang kedua ada 30 porsi bakso urat besar. Sama rumusnya 50% dikali porsi yang tidak laku dikali harga jual. Hasilnya 420.000. Oke, yang terakhir ada bakso telur 40 porsi. Rumusnya tinggal dimasukkan 50% dikali 40 porsi dikali harga, yaitu 25.000. Hasilnya 500.000. Kemudian kita total 1.495.000 dalam waktu 1 hari dikali 6 hari kerja. Hasilnya 8.970.000. Nah, setelah itu kita menghitung profit sesungguhnya. Caranya adalah total profit dari atas ini, dari 33 juta 528.000 kurangi rincian kerugian, yaitu yang setelah kita hitung tadi 8.970.000 kurangi biaya resiko 3.495.000, sehingga totalnya adalah 21.063.000. Nah, ini adalah hasil profit sesungguhnya dari bakso Pak Yanto dalam kurun waktu 1 minggu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Siti Nuraliawati. Saya di sini akan menjelaskan hasil pendapatan atau profit dari bakso Solardi yang berlokasi di Jalan R. Suprapto, Selatan Timur, Kabupaten Tangerang. Bakso Solardi memiliki menu seperti bakso urat, bakso telur, dan bakso tetelan. Harinya, bakso Solardi ini menghasilkan 55 porsi bakso urat dengan harga 12.000. Kemudian dari hasil ini menghasilkan 660.000 rupiah. Lalu terdapat 42 porsi bakso telur setiap harinya dengan harga yang sama, yaitu 12.000, dan menghasilkan 504.000 rupiah. Kemudian bakso selanjutnya yaitu bakso tetelan yang setiap harinya menghabiskan 25 porsi dengan harga yang sama, yaitu 12.000 juga. Kemudian menghasilkan 300.000 rupiah. Selain itu, bakso Solardi ini memiliki minuman seperti air mineral yang setiap harinya menghabiskan 18 pieces dengan harga 4.000 rupiah. Kemudian hasilnya menjadi 72.000. Selain air mineral, terdapat pula teh kotak yang
setiap harinya dapat menghabiskan 10 pieces dengan harga 7.000. Dari hasil ini kemudian menghasilkan hasil 70.000. Sehingga dari hasil ini semua menghasilkan 1.606.000 rupiah dikali 7 hari kerja, yaitu 11.242 rupiah. Selanjutnya untuk biaya produksi kita mengambil 50%, kemudian dikali dari hasil yang ini, yaitu 1.606.000, menghasilkan 803.000. Lalu untuk biaya resikonya kita mengambil 10% dikali hasil yang 803.000 ini, menghasilkan 80.300. Yang terakhir biaya kemasan produk. Biaya kemasan produk ini diambil 2% dikali 80.300, menghasilkan 1.606 rupiah. Dari hasil ini menghasilkan 884.906 rupiah. Selanjutnya biaya tetap. Biaya tetap terdapat upah harian tenaga kerja orangnya yaitu 140.000 dikali 7 menghasilkan 980.000 rupiah. Biaya sewa harian yaitu 78.000 dikali 7 selanjutnya menghasilkan 546 rupiah. Biaya penyusutan peralatan kami mengambil 1%, kemudian dikali 10 juta rupiah, hasilkan 100.000 rupiah, kemudian dijumlahkan dan mendapatkan hasil 1.626 rupiah. Perkenalkan, nama saya Sindatima. Saya akan lanjut profit total penerimaan kurang hasilnya selanjutnya kita akan menjelaskan rincian kerugian risiko produk.
Baik, untuk analisis kelayakan bisnis bakso di 3 tempat, yaitu Pondok Bakso Urat Pak Yatno, ada Bakso Solo Adi, ada Bakso Wonogiri Pamulang. Inti dari kesimpulan 3 tempat yang kami analisis, yang paling layak yaitu Bakso Pak Yatno karena rasa dan harganya itu sangat sesuai. Dan kami lihat di sana sangat ramai pembeli. Untuk bakso Solo Ardi dan bakso Wonogiri Pamulang, setelah kami analisis, yaitu hasilnya kurang layak. Untuk bakso Solo Ardi sendiri, menurut kami karena harganya terlalu murah sehingga harus menaikkan harga jual supaya saat pembeli tidak begitu ramai, biaya modal tetap tertutup. Untuk bakso Wonogiri Pamulang, hasilnya sama, kurang layak. Jadi menurut kami untuk 1 porsi bakso harganya dinaikkan lagi karena rasa dan porsinya enak dan juga banyak. Lalu kami lihat dari minat pembeli, jadi banyak yang mengeluh karena kehabisan. Jadi menurut kami untuk bakso Wonogiri Pamulang seharusnya menyiapkan porsi yang lebih banyak dan menaikkan harga jual. Baik, sekian kesimpulan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.